Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa akan mendongeng tentang petilasan. Sebelumnya saya informasikan dahulu bahwa asal mula blok jar. Blok jar asal mulanya adalah dahulu ada para leluhur-leluhur atau para kibuyutan yang sedang rapat, yaitu keluarga besar Buyut Wirawinangun, dan di situ banyak masyarakat atau anak cucu kerabat dari Mbah Buyut Wirawinangun sedang mengadakan rapat besar-besaran, bahkan dihadiri oleh sepuh-sepuh Cirebon, sehingga banyak sekali orang-orang di situ pada berkumpul ya, pada berjejer. Maka disitulah disebut blok itu blok jar ya, saudara ya. Sekarang saya akan mendongeng tentang temanya, yaitu Ki Buyut Langgeng, saudara-saudara ya. Ki Buyut Langgeng. Maka dari itu, baiklah saya mulai aja dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan zaman dulu, waktu konon katanya agama Islam belum begitu banyak yang masuk ke tanah Jawa, ada sebuah padukuhan, tepatnya di Tanah Pesundan ya, saudara-saudara ya. Di Tanah Pesundan ada satu keluarga, konon katanya suaminya itu orang yang diangkat menjadi pemimpin di wilayah itu, dan dia sangat ditakuti dan sangat berwibawa. Dia keras tapi baik. Dia keras untuk membasmi kejahatan dan membenarkan bagi orang-orang yang bersalah. Dan istrinya sungguh sangat soleha, saudara-saudara ya. Sangat getol sekali dalam agama Islam. Dia sangat berbakti kepada suaminya. Dan konon katanya dikaruniai anak lelaki yang tampan, yang gagah. Dia soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, saudara-saudara ya. Dia diberi asma atau nama Raden Bagus, saudara ya. Namanya Raden Bagus, dipanggilnya Aden atau Bagus atau Raden Bagus, saudara ya. Dia anak yang rajin mengaji. Karena apa, saudara? Ibunya seorang yang soleha. Dulu pernah dia nyantri ya, menjadi santriwati. Jadi dia pintar mengaji, paham tentang agama, paham tentang mana yang benar, mana yang salah. Dan alhamdulillah si Raden Bagus dididik sejak cilik sampai hingga dewasa. Sesungguhnya Raden Bagus bukan keluarga yang kurang apa-apa, tapi keluarga yang berkecukupan, saudara ya. Dan dia selalu belajar siang malam tentang agama, tentang arti kehidupan, tentang mana yang benar, mana yang salah. Alhamdulillah banyak belajar dari ibundanya, Rama Ibu.
karena bapaknya banyak sekali kesibukan, bahkan bercocok tanam, bertani, bahkan suatu saat masyarakat membutuhkan minta tolong tentang apa-apa, ya dia minta tolong kepada sang ayah dari Raden Bagus itu, saudara-saudara ya. Pada suatu hari Raden Bagus berkata kepada ibundanya, karena Raden Bagus sudah menjadi pemuda tampan, baik hati, luhur, bijaksana. Dia sepertinya merasa bosan karena selama ini dia tinggal di rumah aja, jadi ya galau gitu ya, nggak tenang itu. Jadi ingin sekali pergi keluar, atau entah kalau zaman sekarang merantau gitu ya. Cuma ada rasa takut, barangkali enggak diizinin sama kedua orang tuanya. Tapi karena dia benar-benar ingin sekali mencari pengalaman gitu ya, saudara ya, untuk meninggalkan rumah. Pada suatu hari ia untuk memberanikan diri berbicara kepada kedua orang tuanya, Rama ibu atau ayah Rama, bolehkah Raden pergi dari sini untuk mencari ilmu? Kata Raden. Sang ayah nggak mengizinkan, karena hei anakku, kamu kurang apa tinggal bersama orang tuamu? Nggak kurangan apa-apa. Kenapa kamu ingin meninggalkan rumah dan bapak dan ibu kamu? Di sini banyak belajar dari ibu kamu tentang agama dan ilmu-ilmu dariku, dari ayahmu. Mau apa lagi sih? Apakah kamu ingin mengaji? Biar ayah panggilkan seorang ustadz belajar mengaji di rumah saja. Terus perasaan si Raden Bagus bagaimana ya, namanya juga orang tua. Akhirnya dia menurutlah kata orang tua, karena orang tua adalah segalanya bagi Raden. Sehingga Raden Bagus suka melamun, suka terdiam, karena ingin tahu apakah di luar sana banyak orang yang lebih hebat, lebih bijaksana. Ingin sekali saya menambah pengalaman, tapi bagaimana karena orang tuaku tidak meridhoi. Sehingga dalam lamunannya, dalam renungannya, seakan-akan gimana ya, ada ilusi atau gimana ya, atau sugesti, sehingga seperti enggak mimpi, seperti mimpi. Ya, kehadiran seorang yang berjubah putih yang mengatakan beliau adalah dari aliran agama Islam. Wahai pemuda yang baik hati, yang ramah, kau boleh meninggalkan kedua orang tuamu untuk menambah ilmu tentang agama lebih dalam lagi, atau mencari sejatinya agama. Wahai Raden Bagus, pergilah kau ke arah timur utara. Lalu tergugahlah Raden Bagus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apakah saya mimpi? Apakah ini petunjuk dari Gusti Allah? Dia dalam hatinya berkata begitu. Jadi tiap harinya selalu mengingat-ingat petunjuk itu aja yang melalui
entah itu mimpi, entah apa itu, atau wangsit ya, itu saudara. Sehingga suatu hari ia coba kembali untuk membujuk sang Rama ibunya itu. Wahai ibuku yang baik hati, Aden ingin sekali meninggalkan rumah ini, pergi berkelana atau mencari orang-orang yang di luar sana, mencari persaudaraan, mencari teman lebih banyak lagi, wahai Rama, Bunda Rama. Sehingga ibunya merasa nggak tega, merasa bagaimana ya, namanya anak sudah besar, mau meninggalkan kedua orang tuanya. Jadi dengan merasa terpaksa, kasihan terhadap anak yang hampir setiap hari mengeluh, ingin pergi, ingin meninggalkan, sampai-sampai terkadang Rama ibu juga menangis ya. Jadi dengan hati yang berat dia mengatakan, boleh saja nak, boleh, silakanlah kamu kalau mau pergi, tapi hati-hati, berbaik-baiklah kepada semua orang di sana. Jangan kau berbuat nakal, jangan kau menyakiti orang-orang di sana, karena Allah Maha Tahu anakku. Terima kasih, kata Raden Bagus, ibuku yang baik hati, ibuku yang tercinta. Tapi bagaimana dengan ayah, ibu? Biarlah ayah nanti ibu yang menyampaikan. Biarlah ibu yang nanti yang menghadapi. Tapi insya Allah Rama pun tidak akan marah. Insya Allah. Nah, dengan sesingkat itu Raden Bagus berpamitan, saudara-saudara ya, berpamitan kepada ibundanya. Dan dibekali dari ibundanya yaitu sebuah kitab. Kitab diberikan kepada Raden Bagus itu. Kitab ini ibu berpesan, jangan lupa nak, kamu ibadah sholat yang 5 waktu jangan tinggal, dan sempatkan diri nak anakku selalu membaca Al-Quran dan selalu akan ingat Allah. Kata Raden, iya bu, terima kasih bu. Sehingga sesingkat itu berangkatlah sang anak si Raden Bagus itu meninggalkan rumah. Padahal di rumah itu berkecukupan saudara ya, nggak kurang apa-apa, entah makan, entah apa, pakaian, karena dia orang yang dari orang tua yang rajin bertani, bercocok tanam itu ya. Apalagi orang tua ayahnya diangkat menjadi pemimpin kepala desa atau kepala apa di situ ya, saya orang pemimpin demi membela kebenaran. Sehingga dengan berat hati si Raden Bagus juga meninggalkan ibunda di rumah, tapi bagaimana demi masa depan, sehingga ya pergilah dan meninggalkan sang ibu Raden Bagus itu menuju ke arah timur utara. Dan pada suatu hari ayahnya datang dari sawah atau dari ladang, datang ke rumah, dan ibunya mengatakan, wahai suamiku yang baik hati, maafkanlah saya karena anakku, anak kita Raden Bagus telah meninggalkan rumah, dan saya izinkan Raka jangan marah ya, kata istri. Suami tersenyum, enggak, kau enggak marah, bahkan saya sudah tahu bahwa anak kita telah meninggalkan kita demi cita-cita masa depan. Aku bangga kepada Raden. Oh itu ya suamiku, terima kasih atas baik budi luhurmu padaku.
sebaliknya gitu istriku. Kau istri yang baik, baik lebih dari segala-galanya. Baiklah saudara-saudara, singkat saja kita kembali kepada Raden Bagus dalam menuju perjalanan. Karena pada saat itu saudara-saudara ya, masih banyak hutan lebat ya, banyak binatang-binatang buas, bahkan tidak sedikit menjumpai yang namanya hewan buas. Selalu di situ ada perkelahian karena hewan-hewan buas itu ingin memangsa manusia ya. Konon katanya